Baik pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua Wanita Tani Indonesia Provinsi Bali, Tutik Kusumawardani, yang mengulas petani tidak identik dengan kemiskinan. Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Pradana Ade Putra menjumpai Anda. Kami hadirkan kembali wawancara eksklusif Bali TV. Kali ini telah hadir bersama saya Ibu Tutik Kusumawardani SEMKes. Beliau saat ini menjabat selaku Ketua Wanita Tani Indonesia Provinsi Bali. Ini kita berbicara tentang Wanita Tani Indonesia. Khususnya ini Ibu menjabat selaku Ketua, saya singkat saja WTI ya Ibu ya. Ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV ini peran WTI ini dan apa hubungannya dengan HKTI. Silakan Ibu Tuti. Jadi Wanita Tani Indonesia adalah otonom dia. Namun di dalam melaksanakan tugasnya, implementasinya itu kita bersinergi dengan HKTI. Ibaratnya HKTI bapak-bapaknya, wanita tani ibu-ibunya. Walaupun di HKTI pun ada pemberdayaan wanita. Nah ini kita memang bersinergi, selalu bersinergi. Tapi sebenarnya juga otonom wanita tani ya. Baik Ibu, selama ini peran Wanita Tani Indonesia sendiri ini untuk bisa mensupport program-program kerja HKTI ini seperti apa? Ya, tentu kami juga tidak jauh beda dengan HKTI. Jadi kita bersinergi agar bisa memang betul-betul program pemerintah untuk pemberdayaan, mensejahterakan petani itu, kita bisa memang betul-betul merupakan suatu gerakan. HKTI juga berjalan, wanita tani juga ikut berjalan, karena di masyarakat petani itu juga banyak wanita-wanitanya juga sebagai petani secara langsung. Jadi disitulah tugas kami bagaimana memberikan suatu pemahaman untuk pemberdayaan mereka. Barangkali kalau dari wanita yang turun ke bawah sentuhannya beda. Karena biasanya kalau wanita itu bekerja dengan hati, jadi mungkin rangkulannya itu beda. Mereka lebih enjoy dengan wanita tani. Bukan tidak mungkin kita juga harus bersinergi karena di dalam suatu gerakan itu tidak bisa kita bekerja secara parsial, selalu saling mendukung dengan HKTI. Sebelumnya saya tanya dulu, ini WTI ini memang baru ada atau memang sebelumnya sudah ada ini peran wanita tani ini dalam organisasi HKTI? Iya, sebenarnya sudah lama juga dibentuk wanita tani ini, namun di Bali baru bisa kita wujudkan tahun 2016 ini. Jadi ini sudah dibentuk dari lama, sudah dari dulu gerakan wanita. Dari wanita seluruh Indonesia itu terus kemudian menjurus ke wanita tani, kan semua masing-masing punya profesionalismenya. Jadi wanita tani ini adalah wadah daripada wanita yang concern terhadap pertanian. Lebih konkretnya, jadi kita wanita tani ini kan anggotanya itu terdiri dari akademisi, praktisi, juga pemerhati pertanian. Jadi kita punya agenda secara langsung. Setiap bulan kami harus turun ke masyarakat untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kemudian kami membawa semua jajaran pengurus, di sanalah kami melakukan suatu pendampingan, memberikan suatu pencerahan kepada petani, memberikan suatu support kepada petani. Kemudian asongkare kalau ada wanita tani itu yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif, kita bisa juga bersinergi untuk program-program eksekutif diturunkan kepada petani. Ibu ketika melihat masalah dalam sektor pertanian atau agrikultur secara luas, memposisikan bahwa wanita bekerja dengan hati tidak hanya sekedar untuk pajangan saja, tapi juga ini berkontribusi juga untuk HKTI-nya. Iya, jadi begini, dalam tugas-tugas kami di lapangan, kami selalu membawa semua jajaran wanita tani ini, kemudian memberikan contoh kepada mereka bahwa teman-teman kami yang sudah sukses, bagaimana kinerja mereka. Jadi sebenarnya petani itu sekarang tidak diminati oleh anak muda. Jadi bagaimana kita bisa memberikan suatu support, memberikan suatu pemahaman bahwa menjadi petani itu bukanlah identik dengan kemiskinan. Kita berikan contoh kepada anggota kami bagaimana beliau sebagai petani itu ternyata bisa berpenghasilan lebih daripada bekerja di sektor lain. Jadi itulah yang selalu kami dengungkan, kami berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ayo kita bertani. Cuman memang di sini dalam pertanian itu
diperlukan suatu intensitas dan tidak boleh putus asa karena itu memang berproses semua. Saya kira juga tidak hanya di pertanian saja seperti itu. Kalau kita memang ingin sukses, itu harus memang proses-proses ini harus kita lalui, ketekunan, kemudian bagaimana komitmen kita. Karena urusan pertanian itu dari hulu sampai hilir, memang betul-betul sangat kompleks. Dan itu saya kira tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah saja secara parsial. Perlu dukungan dari semua komponen masyarakat, instansi terkait juga perlu dukungan. Ibu melihat petani kita ini di Indonesia ini seperti apa dari sudut pandang WTI? Kalau saya melihat secara makro masih kurang, tapi ada di beberapa daerah-daerah tertentu sudah maju pertaniannya. Seperti di Jawa Timur, coba kita lihat di daerah Batu, bagaimana bisa diwujudkan di situ agribisnis di daerah Batu, sehingga itu dampaknya sangat luar biasa terhadap masyarakat petani. Karena di situ terjadi suatu pelaku pariwisata yang disinergikan dengan pertanian. Nah, itulah impian saya sebagai wanita tani, bagaimana kondisi di Batu itu bisa dibawa ke Bali. Jadi Dan itu sangat memungkinkan. Artinya Bali saat ini seperti apa Ibu melihat kondisi? Jujur aja saya bilang, jauh-jauh sekali. Karena di sini saya lihat memang betul-betul ada yang kurang tentunya ya. Nah, inilah wanita tani, HKTI, dan komponen dari organisasi pertanian yang lain, kita harus melakukan suatu gerakan bersinergi. Jadi dengan tidak hanya ini tugas pemerintah, tapi juga ini HKTI mensupport. Iya. Ada sentuhan hatinya dari WTI bisa lebih membuat ini menjadi lebih baik ke depannya. Betul, tapi bukan tidak mungkin karena yang punya dana adalah pemerintah. Jadi dukungan dana itu harus dari pemerintah, dukungan dana dan kebijakan. Ayo arahkan semua kepada pertanian secara utuh. Jangan parsial seperti sekarang. Saya melihat sekarang di Bali masih parsial sekali gerakan pertanian itu. Di situ bisa disinergikan kalau kita urusan dari hulu ke hilir harus bersinergi, tidak bisa hanya pertanian sendiri. Ini artinya juga HKTI dan WTI di dalamnya punya peran juga untuk membuat satu regulasi ini supaya kondisi atau sistem pertanian khususnya para petani juga lebih baik ya Ibu ya? Saya kira regulasi sudah cukup bagus sekali. Goodwill-nya sekarang yang saya ingin dorong di sini bagaimana goodwill pemerintah sebenarnya. Baik, Ibu, ini di penghujung apa Ibu ingin sampaikan kepada pemirsa Bali TV khususnya para petani dimanapun berada khususnya di Bali? Silakan Ibu sebagai Ketua WTI. Jadi terima kasih pada Bali TV yang mau menyiarkan secara luas karena kita juga butuh suatu media untuk menyampaikan harapan-harapan daripada WTI itu, harapan daripada HKTI juga kepada masyarakat petani. Jadi petani bukan identik dengan kemiskinan, tapi kita mampu mensejahterakan diri kita sendiri sebagai petani. Namun diperlukan suatu kinerja yang jujur, kemudian komitmen yang tinggi, dan jangan cepat putus asa. Itulah harapan kami sehingga nanti by proses saya yakin petani kita yang ada di Bali pasti akan bisa mencapai suatu tahap yang lebih sejahtera. Terima kasih. Baik pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dalam wawancara eksklusif bersama Ibu Tuti Kusumawardani SCMKes selaku Ketua Wanita Tani Indonesia Provinsi Bali. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wawancara eksklusif Bali TV sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Salam Indonesia.